Sekarang Bang Hotman bicara soal sebagai seorang lawyer, international litigation lawyer. Ya. Apa artinya itu, Bang? Jadi pertama, mungkin saya lah putra Indonesia satu-satunya yang 20 tahun benar-benar asistennya orang asing. Saya 20 tahun jadi budak asing dong. Ya asisten lah, karena lawyer itu walaupun lu 5 profesor tanpa jam terbang yang tinggi, you nggak bisa. Saya 10 tahun jadi asistennya berbagai pengacara bule. 4 tahun saya asisten di Sydney di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang. Oke, itu bermakna apa? Meaningnya artinya dengan itu apa? Bahwa untuk jadi lawyer hebat itu harus gara-gara jam terbang pengalaman yang sangat tinggi. Oke. Terutama jam terbang. Apalagi kalau bisnis internasional, bahasa hukum itu total beda. Ya, benar-benar has to be jam terbang yang tinggi. Oke, Bang, ya. Itu bicara soal itu. Ya. Untuk penghasilan Abang, Bang, ya. Ini bukan buat menghindar pajak, bukan, tapi penghasilan Abang sampai dengan hari ini itu, Bang. Kalau per tahun berapa? Saya tidak etis kalau mengatakan per tahun berapa. Itu jadi nanti dianggap sombong. Abang mau bilang per hari? Tapi memang saya dari kasus gratis banyak, ya. Oke. Pembunuhan Angelin di Bali. Saya benar-benar berhasil menyelamatkan si Agus. Oke. Ya. Dia pembantu saya 20 sampai 30 kali terbang ke Bali hanya untuk bersidang. Dan saya berhasil dia dari pelaku pembunuhan jadi hanya sekedar membantu. Itu benar-benar zero bahkan, ya kan? Tapi saya juga menangani berbagai perkara raksasa yang saya bisa dapat sampai puluhan juta dolar. Puluhan juta dolar. Jadi tertinggi yang pernah Abang raih dalam suatu perkara, Abang dibayar berapa? Saya pernah dapat tertinggi 12 juta dolar. 12 juta dolar. Ya. Itu sekitar 150 miliar loh. Benar. Wow, 150 miliar dolar. Ya. Itu tahun berapa kira-kira? Ingat? Itu sekitar 5 tahun lalu dan ada itu 4 perusahaan tambang IUP. Jadi asingnya ini kalah saya bikin 4 kasus. Justru gara-gara asingnya ini kalah, maka akhirnya dia marah, maka pemerintah Indonesia digugat di arbitrase internasional. Oke, dapatlah fee 150. Saya menang waktu lokal gitu. Waktu di lokal. Ya. Dari tadi kita bicara soal kehidupannya enak banget ya, miliaran, kemudian mobil mewah. Dulunya, Bang, tentu kan kita sebelum tenar seperti ini punya masa lalu. Dulu masa lalunya itu seperti apa? Waktu kecil lah paling tidak, kemudian masih muda. Saya dari keluarga baik-baik. Yang bikin saya sukses itu ibu kandung saya. Saya bukan anak orang susah. Saya anak pengusaha mobil dari Tapanuli, tapi memang kelas daerah. Ya, ibu saya orangnya pintar. Dia bisa ke pasar beli ikan mujair 1 ember, dimasak semua untuk anak-anaknya. Hanya selalu pesannya agar kau pintar di sekolah. Oh, itu doa dari ibu. Itu doa. Ya, sama saya sampai sering digaji agar saya mau makan daun pepaya sama telur. Jadi memang ibu saya lah. Kami 10 bersaudara, semuanya hampir semua sukses. 8 sarjana, tahun 70-an kalau dari kampung bisa sarjana di Bandung itu sudah hebat. Jadi ibu saya itu. Karena ibu ya. Jadi memang salah satu faktor kunci kesuksesan itu berbakti sama ibu ya? Berbakti sama ibu dan juga didikan ibu. Karena sebagai lawyer itu terutama ya, itu secara biologis sudah ada gen lawyernya itu. Makanya kalau ada born to be a king, lahir sebagai raja, lawyer pun itu dari kandungan sudah lahir sebagai lawyer. Oke, Hotman Paris begitu ya. Bang, jadi sebenarnya sekarang itu dengan apa yang sudah pencapaian yang Abang terima semua ini, kemewahan. Arti kemewahan itu buat seorang Hotman Paris apa sih? Kemewahan. Saya pernah makan soto ayam di pinggir jalan. Ternyata saya makan di atas Lamborghini. Ternyata di samping saya petugas cleaning service juga makan sama nikmatnya. Jadi bagi saya kemewahan itu adalah kepuasan diri kita berprestasi. Kalau harta itu ada batasnya, nggak dibawa mati. Buktinya tadi cleaning service makan soto ayam di pinggir jalan, nikmatnya sama dengan saya. Jadi bagi saya arti kemewahan adalah apabila saya tetap berkarya, berhasil, dan saya 3 anak saya pingin 3 anak saya yang sudah lulus dari Fakultas Hukum di London semuanya, saya ingin dia menjadi top lawyer one day.